Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Siska Damayanti, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya Palembang. Di sini saya akan memaparkan makalah skripsi saya dengan dosen pembimbing Dr. Andes Hamdi Aksan MSI dan Dr. Ismet SPD MSI dengan judul Studi Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek dengan Metode Daring. Poin utama yang akan saya bahas yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima penutup. Pada pendahuluan terdapat latar belakang, jadi di latar belakang ini yang saya bahas yang pertama revolusi 4.0. Pada era ini terjadi perkembangan pesat terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi pengaruh besar terhadap proses pendidikan. Sehingga segala aspek masyarakat di mana dengan mudahnya dapat mengakses informasi kapan saja di berbagai tempat dan waktu. Saat ini, aplikasi teknologi informasi yang diminati oleh masyarakat yaitu smartphone. Smartphone adalah perangkat seluler yang telah dilengkapi dengan sistem operasi layaknya komputer. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi bagi perkembangan sistem pembelajaran yaitu melakukan pembelajaran dengan metode daring. Selanjutnya yang saya bahas yaitu tentang kurikulum 2013. Jadi pada kurikulum 2013 ini, siswa lebih dituntut aktif dalam kegiatan belajar, sehingga guru hanya sebagai fasilitator untuk mengarahkan siswa agar aktif dalam kegiatan belajar. Adapun 4 model utama dalam kurikulum 2013 yaitu yang pertama problem based learning, yang kedua project based learning, yang ketiga inquiry learning, yang keempat discovery learning. Pada penelitian ini menggunakan model project based learning. Model project based learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajarannya. Selanjutnya rumusan masalah dan penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek dengan metode daring. Selanjutnya tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek dengan metode daring. Manfaat penelitiannya yang pertama bagi guru mata pelajaran fisika, yang kedua bagi siswa, yang ketiga bagi sekolah, yang keempat bagi peneliti. Selanjutnya pada tinjauan pustaka yang saya bahas yang pertama hakikat belajaran pembelajaran, yang kedua hakikat fisika, yang ketiga model pembelajaran project based learning, yang keempat metode daring, yang kelima usaha dan energi. Selanjutnya metodologi penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen, namun pengolahan datanya dilakukan secara deskriptif tanpa dilakukan uji parametrik. Selanjutnya subjek penelitian, siswa jurusan IPA kelas 10 SMA Negeri 6 Prabu Mulih yang diambil hanya satu kelas. Yang ketiga, tempat dan waktu penelitian, SMA Negeri 6 Prabu Mulih pada bulan Mei semester genap tahun ajaran 2019-2020. Prosedur penelitian, yang pertama tahap persiapan penelitian, yang kedua tahap pelaksanaan penelitian, yang ketiga tahap akhir penelitian. Teknik pengumpulan data. Jadi pada penelitian ini menggunakan metode angket, metode tes, dan metode wawancara. Metode angket dalam penelitian ini berupa angket tertutup yang berguna untuk mengetahui persepsi siswa mengenai keterampilan peneliti dalam pembelajaran. Metode tes dalam penelitian ini menggunakan tes uraian yang berguna untuk mengukur kemampuan siswa dalam menguasai dan memahami materi atau tugas yang diberikan. Selanjutnya metode wawancara. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara yang mendalam, di mana proses wawancara sifatnya pribadi, hanya antara peneliti dan responden, di mana memiliki tujuan yang jelas sehingga pertanyaannya tidak melebar kemana-mana. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama, analisis angket. Jadi analisis ini dilakukan setelah memperoleh data dari penyebaran angket dengan menjumlahkan masing-masing jawaban yang telah diisi oleh responden, dan skor perolehan akan dianalisis dengan teknik persentase. Rumus persentasenya yaitu P sama dengan F per N dikali 100%. Selanjutnya analisis tes. Rumus mencari nilai X yaitu nilai siswa yaitu X sama dengan jumlah skor dibagi jumlah maksimum pertanyaan dikali 100. Selanjutnya, rumus mencari nilai rata-rata. X rata-rata sama dengan sigma X dibagi sigma N. Selanjutnya, analisis wawancara.
Data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa siswa mengenai pelaksanaan pembelajaran yang telah dinyatakan melalui angket dijadikan pedoman sebagai pendukung dari data angket. Hasil yang berbasis pada deskripsi data, penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 6 Prabu Muli dengan menggunakan metode daring. Pada penelitian ini, pembelajarannya dilaksanakan dengan menggunakan model Project Based Learning dengan materi usaha dan energi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei semester genap di kelas 10 IPA 1 yang dimulai pada tanggal 8 dan diakhiri pada tanggal 14 Mei 2020. Penelitian ini dilaksanakan melalui 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan dengan memberikan video pembelajaran. Pada akhir pembelajarannya diberikan LKPD. Selanjutnya, pada tahap kedua, siswa mengirimkan tugas sesuai yang telah diinstruksikan melalui LKPD. Kemudian, siswa diberikan angket untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dan penelitian ini yang pertama menyiapkan video, yang kedua menyiapkan LKPD dan angket respon siswa, yang ketiga menghubungi guru, yang keempat mengontak siswa, yang kelima melaksanakan penelitian dengan didampingi oleh guru. Selanjutnya, analisis hasil tes evaluasi dan angket. Yang pertama, tes evaluasi. Soal yang diberikan kepada siswa berjumlah 3 soal yang terdapat pada soal nomor 1, 5, dan 6. Di samping merupakan tabel hasil perolehan nilai tiap siswa, didapatkan bahwa ada 9 siswa yang nilainya kurang dari standar penilaian sekolah, yaitu 65. Selanjutnya, angket respon siswa yang terdiri dari 8 pertanyaan dan responden berjumlah 25 orang. Di samping ini merupakan hasil dari persentase angket tiap pertanyaan. Dari tabel didapatkan bahwa pada pertanyaan pertama mendapat kategori paling tinggi, yaitu kategori setuju, yaitu 64%, sedangkan yang paling rendah terdapat pada pertanyaan kedua dan pertanyaan ke-6 pada kategori tidak setuju, karena tidak ada sama sekali siswa yang memilih. Pembahasan berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari penelitian ini, pada tahap pertama didapatkan nilai rata-rata kumulatif yang diperoleh siswa sebesar 69,32%. Jika dilihat dari standar penilaian sekolah, yaitu 65, maka dapat dikatakan bahwa rata-rata yang diperoleh berkategori baik. Pada data angket respon siswa, terdapat 8 pertanyaan dari tiap masing-masing pertanyaan. Pada pertanyaan ke-6, siswa memilih sangat setuju memperoleh nilai persentase lebih tinggi dibanding nilai setuju, sedangkan pada pertanyaan 1-5 dan 7-8, yang memilih setuju memperoleh persentase lebih tinggi dibandingkan sangat setuju. Maka hasil nilai rata-rata kumulatif siswa memilih setuju dan tidak setuju, yaitu 66%. Jika dilihat dari tabel 3.2, ini termasuk dalam kategori baik. Selanjutnya, pada data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian dengan berupa wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa siswa, berdasarkan hasil analisis yang diperoleh peneliti, maka didapatkan bahwa siswa sebenarnya tertarik mengikuti pembelajaran berbasis proyek. Namun karena menggunakan metode daring, ada beberapa siswa yang masih kurang paham terhadap tugas yang diberikan. Agar pembelajaran berbasis proyek ini dapat menjadi pilihan yang tepat, yaitu dengan pembuatan proyek yang dilakukan di rumah masing-masing dengan membuat proyek yang lebih sederhana. Hambatan pembelajaran proyek dengan metode daring, yang pertama, kurangnya leluasa dalam memberikan penjelasan kepada siswa. Yang kedua, keterbatasan dana dalam membeli kuota internet atau terkadang internetnya lemot. Yang ketiga, banyak gangguan yang terjadi di sekitar sehingga menyebabkan kurangnya fokus. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan pembelajaran berbasis proyek dengan metode daring. Yang pertama, kelebihannya lebih mudahnya siswa dalam mengakses informasi. Yang kedua, mendorong siswa untuk bekerja mandiri. Yang ketiga, siswa bisa langsung dapat mengikuti proses belajar dari rumah. Yang keempat, menumbuhkan daya kreativitas siswa tentang eksperimen fisika apa saja yang dapat dibuat. Yang kelima, siswa jadi paham bahwa pembelajaran bersifat praktek dapat dilakukan dengan metode daring atau online. Selanjutnya, kelemahannya, yang pertama, ada beberapa siswa yang tidak begitu mengerti
pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka. Yang kedua, pembelajaran lebih banyak bersifat teori dan minimnya praktek, sehingga jika melakukan praktek, ada beberapa siswa yang masih kurang paham. Yang ketiga, lokasi tempat tinggal siswa yang kurang dekat dengan kota. Hal itu membuat sinyal kurang memadai, maka siswa kesulitan dalam mengakses internet. Yang keempat, siswa hanya dapat membuat proyek dalam bentuk rancangan saja. Yang kelima, siswa tidak bisa leluasa dalam menyampaikan kreativitas mereka dan tidak semua siswa mengerti menggunakan Google Classroom. Selanjutnya, penutup. Di penutup ini terdapat kesimpulan dan saran. Jadi, kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pembelajaran ini mampu meningkatkan daya tarik siswa dalam merancang tugas proyek secara mandiri. Karena dari tanggapan angket rata-rata siswa memberikan respon setuju, beserta diberikannya penguat berupa wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa siswa, dan dari soal evaluasi yang telah diberikan, rata-rata jawaban siswa 69,32%. Selanjutnya saran. Jadi saran dan penelitian ini yang pertama, pembelajaran daring memang dapat dilakukan, namun kurang efektif jika melakukan pembelajaran yang bersifat praktek. Karena tidak semua siswa mempunyai penalaran yang sama, jadi ada beberapa siswa yang kurang memahami tugas yang diberikan pada penelitian ini. Yang kedua, rekomendasi untuk penelitian yang akan datang ada baiknya terlebih dahulu guru merekam penjelasan yang atau pembelajaran menggunakan video kemudian dikirim melalui grup kelas sehingga siswa lebih mudah untuk memahami baik tugas yang diberikan maupun materi yang diberikan. Yang ketiga, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat membuat proyeknya secara langsung, karena kebanyakan siswa tertarik dengan pembelajaran yang bersifat eksperimen. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.